Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama saya dan tentunya masih di sini guys, masih di channel Bro Official. Ini sebelah saya lagi ngeliatin ikan guys. Dia habis beli ikan buat di akuarium. Jadi ini punya hobi baru sekarang nih. Hobi baru. Udah banyak ikan di rumah. Wah. Udah ada berapa ekor? Banyak lah. Banyaknya. Tuh, hiburannya itu paling kita miara ikan ya. Miara ikan di akuarium buat iseng-iseng aja kalau pulang jualan sambil ngopi di rumah. Ngeliatin ikan guys. Hari ini kita seperti biasa di pasar lagi, ini sebelahan sama Om Rudi jualan ayam. Kemarin mah rame ya. Alhamdulillah. Kemarin mah rame guys. Kemarin tuh rame dan ya gitulah, rame lah pokoknya. Sekarang agak ada penurunan, ada kamalingkem. Berhubung karena hujan terus menerus, sekarang mah gak hujan malah sekarang agak cerah. Kemarin mau hujan sebentar, ada panas, tapi sorenya alhamdulillah panas gitu guys. Jadi seperti biasa, seperti di video saya sebelumnya, saya sering bicarakan tentang tempat yang paling potensial untuk belajar usaha, terutama jualan. Yang paling benar udah ada di pasarnya. Ya sesepi-sepinya pasar tetap aja ada pengunjung, ada pembeli yang datang, karena pasar kan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Itu sing penting. Jadi kalau di pasar insya Allah jualan-jualan seperti itu laris. Yang paling sering diburu kalau di pasar itu jadi tujuan ibu-ibu, yang pertama adalah sembako. Ada berapa nih sembako di sini? 1, 2, 3, banyak toko sembako, banyak agen ya, agen. Dan mereka itu tidak pernah sepi guys kalau di pasar. Cuman kalau sembako itu besaran modalnya itu cukup besar. Mungkin kalau mau komplit 500 juta nggak cukup kali ya, 500 juta kalau untuk modalnya doang, belum tempat ya. Karena kalau di pasar yang paling mahal kalau untuk usahanya, skup usahanya besar seperti sembako, itu yang paling mahal tempat ya. Ini kita segede ini aja nih, segede ini 3 kali 6 kali ya, 3 kali 6 3 kali 6 atau 3 kali 5 ya, kurang lebih ya. Ini aja udah 25 juta setahun, kali 2 udah 50 guys. Tempat. Apalagi meja untuk ayam. Di depan meja ayam itu yang segitu berapa? 3 juta katanya sebulan. Punya saya 4 juta. 4 juta ya. Ini di depan 4 juta. Sebulan 4 juta guys. Untuk jualan ayam tempatnya. Bayangin setahun udah berapa? 48 kan. Seperti itu. Jadi yang pertama sembako. Yang kedua jualan sayuran guys. Di depan ada tukang sayuran agak kecil gitu, tapi ke dalam panjang. Betul itu teman sering kesini, sering jalan-jalan kesini, sering main. Nah itu pun omset dia kalau hari weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, biasa Senin rame, itu bisa sampai 13, 14 dalam satu hari omsetnya, 5 jutaan. Itu salah satu jualan yang sangat luar biasa juga kalau di pasar ya, jualan sayuran. Kemudian agak kemarian dikit tukang sayuran juga. Begitu jualan frozen guys, seperti bakso, kemudian jamur-jamur, kemudian makanan-makanan yang makanan-makanan yang dikemas frozen, seperti misalnya di situ ada apa macam, makaroni, ada bakso, ada sosis, ada macam-macam, otak-otak segala macam. Nah itu juga termasuk jualan-jualan yang selalu dikerubutin sama ibu-ibu pembeli ya. Selain itu juga jualan beras guys. Jualan beras juga di sini selalu ramai ya. Tidak pernah sepi pembeli jualan beras. Selain sayur ada beras, kemudian juga makin kemari jualan kue kering. Nah, ini paling menarik nih guys. Jualan kue kering terutama yang ada di pasar ini nih, di pasar Cisarua ini rame banget guys. Asli, beneran. Pokoknya selalu dikerubutin sama ibu-ibu. Nah ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mau belajar jualan.
kan nggak terlalu banyak ya kalau di pasar. Itu jualan makanan kering seperti misalnya kayak keripik-keripik, mulai dari keripik, aneka biskuit, aneka cemilan, macam-macam ya, aneka cemilan dan apalagi tuh di situ tuh ada juga. Pokoknya yang bal-balan gitu deh, kue kering, makanan kering seperti itu. Itu salah satu jualan yang laris banget di sini, rame banget. Pembelinya tuh rame banget ibu. Nah ini bisa sobat-sobat coba ya kalau memang mau belajar jualan kue kering. Kemudian di depan saya jualan buah. Jualan buah juga salah satu jualan yang sangat laris manis. Mereka bisa meraup untung hingga jutaan rupiah dalam satu hari. Pagi ditumpuk rambutan, apalagi sekarang pagi ditumpuk, siang jam segini udah hampir mau habis lagi, udah 2 kali ngisi. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena mereka belanja kantong ke saya. Jadi saya tahu fluktuatif pembelanjaan kantong mereka sangat banyak dan ini menandakan mereka jualannya rame. Gitu guys. Kemudian ke sebelah sononya lagi yang rame jualan kosmetik. Kebutuhan perempuan. Nah, ini juga salah satu jualan yang diburu di pasar. Ada 2 toko di sini yang gede-gede dan ini selalu ramai. Dikunjungi, dikerubuti ibu-ibu ya guys. Jualan kosmetik tuh. Kemudian ada lagi ke sebelah sononya, ini yang saya ingat, ada jualan ikan. Jualan ikan air tawar seperti ikan lele, ikan gurame, kemudian ikan mujair, ikan nila, ikan mas. Nah, itu juga ramai terus ya guys. Itu ramai terus dan dikunjungi terus sama pembeli, banyak orang yang berbelanja ikan. Selain itu juga kalau jualan ayam, hampir 2 ruko itu ada orang jualan ayam. 1-2 ruko ada meja ayam, ada meja. Itu paling rame ya. Paling rame. Dan itu juga mereka sama tuh. Dalam 1 hari mereka untungnya jutaan, guys. Bayangin aja ya kayak Haji Dayu sebelah, terus yang sono lagi itu dalam 1 hari bisa menghabiskan kuintalan ayam untuk dijual. Gitu, guys. Kesono lagi ada lagi yang jualan yang rame itu jualan sayuran juga, tapi dia dengan konsep milih sendiri. Jadi kayak supermarket tapi sayuran, guys. Dia konsepnya keren nih. Bos gue sebelah sono itu konsep jualannya keren dan ibu-ibu itu masuk ke dalam milih sendiri ngambil sendiri. Nah itu keren tuh, rame terus, alhamdulillah rame terus itu guys. Dan ke sebelah sononya lagi ada jualan ikan laut yang di pojokan sono yang di perempatan. Nah itu juga rame juga guys. Masih banyak lagi jualan-jualan yang lain selain itu guys yang bisa kalian pilih kalau memang mau belajar jualan di pasar, yang sampai saat ini saya perhatikan itu selalu ramai dan mereka bisa mendapatkan untung yang sangat luar biasa untuk perharinya. Itu bisa kalian tiru, bisa kalian coba kalau memang kalian mau belajar jualan di pasar guys ya, mau jualan di pasar. Jadi menurut pengalaman saya nih, paling potensial memang jualan di pasar. Kenapa seperti itu? Karena pasar tempat bertemunya berbagai macam pembeli dan pedagang. Jadi orang berburu belanjaan ke pasar. Saya sendiri berjualan plastik, sasarannya adalah para pedagang. Dan alhamdulillah lumayan juga, cukup lumayan lah. Gitu guys. Oke, jadi buat kalian yang mau mencoba, silahkan. Pasti di tempat kalian ada pasar dong, dan kalian bisa mencobanya berjualan di pasar. Jualannya apa saja, jangan pernah berpikir oh udah ada yang jualan ini terus kalian nggak bisa, gua di sini mau jualan ini udah ada yang jualan. Nggak seperti itu guys konsepnya kalau di pasar. Meskipun kalian berdekatan, semakin banyak orang yang jualan barang sejenis, semakin banyak orang yang berkunjung ke situ. Jadi jangan pernah berpikir udah ada yang jualan terus kalian malas jualan barang itu gitu. Nggak bisa seperti itu karena beda-beda ya. Meskipun saya berdamping-dampingan sama-sama jualan plastik, pelanggan dan langganannya tuh beda-beda guys. Itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jadi kalian tidak usah takut ya kalau mau jualan. Jadi jangan pernah berpikir
oh, udah ada yang jualan, terus kalian nggak jadi, itu jadi penghalang, bukan seperti itu ya. Pokoknya tetap semangat buat Anda yang masih kaum golongan rebahan dan tidak ngapa-ngapain, cari modal dan belajar jualan. Karena ya Rasulullah juga mengajarkan kita berjualan, usaha yang paling enak jualan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa ya, tekan tombol like-nya, silahkan berkomentar dan subscribe, serta bagikan di media sosial yang kalian punya, agar teman-teman juga kebagian manfaatnya dari video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.